Bahasa Provinsi Bali, melayani dengan cinta. Salam bahasa, sahabat bahasa di mana saja sahabat bahasa berada. Senang sekali saya Nyoman Sutrisna dapat kembali hadir menemani sahabat bahasa dalam program Subasita, Suara Bahasa dan Sasa untuk kita, sebuah program yang digagas oleh Balai Bahasa Provinsi Bali untuk menyampaikan informasi kebahasaan dan kesasaan kepada masyarakat. Subasita disiarkan melalui studio Subasita, Balai Bahasa Provinsi Bali. Sahabat bahasa, mungkin sebagian besar dari sahabat bahasa sudah mengetahui bahwa Balai Bahasa Provinsi Bali melaksanakan kegiatan revitalisasi bahasa Bali pada tahun ini, dan bisa dianggap kegiatan ini menjadi kegiatan yang besar karena melibatkan banyak orang, baik itu siswa, guru, penyuluh, dan masyarakat umum dalam kegiatan ini. Salah satu kegiatan dalam Festival Tunas Bahasa Ibu ini adalah Lomba Ngetik Aksara Bali. Untuk membahas bagaimana lomba ini, di studio Subasita sudah ada salah satu dari Dewan Juri lomba ini. Beliau adalah Bapak Wayan Yogi Aditya Purdahana. Yogi, kita bertemu lagi. Ya. Sekarang pembahasan kita adalah berkenaan dengan lomba. Siapa? Mungkin pembahasan kita hari ini agak cepat ya. Siap. Kita poin-poinnya saja. Siap. Ya, Lomba Ngetik Aksara Bali. Ya, berarti ini lombanya menggunakan komputer, betul ya? Betul. Nanti teknisnya ada teks, lalu siswa menulis, begitu ya? Betul. Oke, secara umumnya seperti itu. Secara umumnya seperti itu. Nah, sekarang saya mau bertanya secara detailnya. Siap. Seperti apa. Lomba ini diikuti oleh siapa saja? Ini SMP, tingkat SMP dari kelas 7 dan kelas 8. Seluruh Bali. Seluruh Bali. Seluruh Bali. Dan orang-orang yang ikut lomba ini sudah dipilih atau bagaimana ya? Orang-orangnya kebetulan itu dimulai dari pelatihan sebelumnya. Guru-gurunya yang mendapatkan pelatihan terlebih dahulu. Guru-guru yang dipilih dari masing atau dia mewakili masing-masing kabupaten kota itu akan meneruskan ilmu yang sudah mereka dapat itu kepada guru-guru yang lainnya atau mengimbaskan. Nah, kemudian setelah guru-guru yang lain mendapatkan ilmu yang sudah didapatkan dari pelatihan tersebut, barulah mengimbaskan ke guru-guru lainnya di kabupaten berikutnya. Kemudian setelah itu baru diimbaskan atau diajarkan kepada ke siswanya. Begitu. Nah, siswanya lah yang berlomba, bukan gurunya. Oh iya, siswanya yang berlomba. Siswanya, nanti mereka mendaftarkan diri itu kan tetap atas nama sekolah, begitu betul, ya. Iya. Dan di setiap kabupaten itu sudah ditentukan jumlah-jumlahnya ya, kalau saya tidak salah ya. Kalau tidak salah. Betul. Iya. Nah, untuk mengikuti lomba ini mereka harus mengisi formulir pendaftaran kalau saya tidak salah ya. Iya, formulir pendaftaran. Kemudian yang jelas mereka akan membawa laptop sendiri. Kemudian laptopnya tersebut harus diinstal aplikasi Bali Simbar Dwi Genre 2021 Plus yang terbaru. Berarti mereka harus menyiapkan dari rumah ya? Dari itu ya? rumah. Nah, sebelumnya pun gurunya sudah dibekali. Oh, karena waktu pelatihan itu gurunya sudah mendapatkan. Diberikan pembekalan. Betul ya. sekali. Aplikasinya juga sudah diberikan ke gurunya ya. Oke. Cara menginstal lengkap dan ya nanti anak-anak sudah lancar lah kira-kira. Iya. Nah, berbicara tentang aksara Bali Simbar. Bali Simbar. Ya? Bali Simbar. Dwi Genre. Kalau Bali Simbar Dwi Genre yang terakhir yang saya pernah gunakan itu sudah lumayan lebih mudah. Begitu ya, Gi ya. Iya. Sementara yang dulu pernah saya pakai itu benar-benar harus menghafal. Jika mau menulis begini kita harus mengetik begini. Betul begitu ya? Betul. Mungkin Yogi bisa sedikit menceritakan perkembangan dari aksara ini. Aksara ini. Font sebenarnya ini adalah aplikasi kemudian yang dikembangkan oleh Bapak Made Swacana. Bapak Made Swacana ini beliau sangat getol sekali dari tahun 90-an itu kalau tidak salah. Dari awal dia getol sekali untuk mengembangkan agar bisa digunakan di komputer. Iya, karena zaman sekarang sudah menggunakan komputer ya. Ya, betul. Ketika itu beliaulah satu-satunya. Berkembang dari Bali Simbar kemudian jadi Bali Simbar B. Belum namanya Bali Simbar Dwi Genre. Bali Simbar B kemudian itu masih sama penggunaannya menggunakan rumus-rumus. Itu harus dihafal ya? Harus dihafal. Agak susah ya waktu itu ya? Agak susah waktu itu. Kemudian berkembang, kemudian sekarang, kemudian Bapak Swacana ketika itu mendapatkan bantuan atau bekerja sama dengan Yayasan Dwi Genre. Barulah nama aksara ini berubah menjadi Bali Simbar Dwi Genre. Kemudian berkembang kembali menjadi Bali Simbar Dwi Genre 2021. Itu
untuk yang Bali Simbar 2021 ini sudah mengakomodir 3.000 kata atau 3.000 kata yang berasal dari bahasa Jawa kuno, Jawa kuno atau Sanskerta yang otomatis pasang pagahnya. Jadinya pasang pagahnya langsung. Betul, otomatis begitu otomatis, ya. Kalau sebelumnya kan yang B itu perlu ada ininya kita menghafal. Iya, menghafal ya. Ketik apa supaya pasang pagah itu muncul gitu ya. Ya, kalau Bali Simbar Dwi Genre biasanya harus ada rumusnya Ctrl Shift spasi. Ya, itu seperti itu dia. Jadinya harus rumus yang dihafalkan untuk mengeluarkan pasang pagah hanya 3, Ctrl Shift dan spasi. Tapi kalau yang 2021 itu sudah tidak. Itu yang terbaru ya? Itu yang terbaru. Tapi ada yang terbaru lagi yaitu 2021 plus. Berarti yang digunakan oleh anak-anak nanti yang mana? 2021 plus. Oh, yang ada paling baru ya? Yang paling baru. Jadinya, perbedaannya apa tuh? Yang 2021 saja itu masih ada bug-nya. Jadinya ada aksara ba kalau tidak salah. Jadinya dia muncul ketika mengetik dengan kombinasi aksara tertentu itu muncul tanda tanya masih atau dia tanda A itu. Seperti belum dipahami oleh sistem betul. itu ya. Seperti itu. Jadinya bug-nya masih terlihat di sana. Namun kalau yang untuk 2021 plus itu sudah lancar. Dan juga Niki anak-anak tinggal mengetik seperti biasa. Itu sudah muncul pasang aksara, pasang pagahnya lebih gampang. Namun yang perlu diperhatikan adalah ketelitian. Anak-anak harus teliti sekali mengetik misalnya sastra utama. Sastra utama kan menggunakan sesage, kemudian metedong, kemudian utamanya ada pasang pagahnya juga. Jadi kalau dia ketiknya sastra harusnya SASTRA, tapi ini malah dia ketik SISTRA gitu. Itu tidak akan pasang muncul. pagahnya tidak akan muncul ya. Tetap harus dicek tulisan dan latinnya betul sekali. Jadinya tidak. Teknis lombanya itu si siswa akan diberikan naskah dalam tulisan Latin begitu ya? Betul ya. Teknisnya nanti siswa datang ke tempat lomba, kemudian registrasi. Setelah registrasi sesuai dengan nomor dadanya duduk di tempat yang sudah disediakan, kemudian membuka laptopnya, kemudian nanti di sana diberikan soalnya berupa aksara naskahnya berupa Latin ya? Betul, Latin nanti itu yang diketik ke aksara Bali menggunakan program tersebut. Jadi setelah selesai kemudian disimpan dalam bentuk Word, kemudian disimpan kembali dalam bentuk PDF. PDF. Jadi nanti PDF-nya lah yang akan dinilai. Betul. Karena PDF itu sudah mati ya, begitu ya, tidak bisa diutak-atik. Nah, yang saya tahu jika menggunakan aksara Bali Simbar ini ada sesuatu yang harus kita lakukan di komputer atau laptop gitu ya. Betul. Autocorrect harus dimatikan dan sebagainya. Betul ya? Gitu ya? Kalau yang itu Bali Simbar Dwi Genre biasa. Oh begitu. Ya, kita harus mengutak-atik yang bagian autocorrectnya. Jadinya perlu di bagian settingnya itu kita perlu centang-centang atau hilangkan centangnya. Betul. Tapi kalau yang khusus untuk 2021 dan 2021 plus ini, jadi di sana cukup di aplikasinya sudah muncul, itu tinggal tekan tombol 1 saja yaitu autocorrect otomatis gitu, seperti itu, diklik itu saja sudah tidak perlu buka apa-apa lagi. Jadi installnya sudah lebih gampang untuk yang 2021 plus ini. Itu. Sepertinya Yogi harus melihat laptop saya dan siap ganti itu. Siap. Sepertinya itu masih kalau saya menggunakan itu harus diapa-apakan dulu. Ya, berarti itu yang lama ya? Itu yang lama, masih Bali Simbar Dwi Genre, belum ada 2021-nya. Oke. Ya, nanti ya. Ya, siap. Nah, Gi, untuk kriteria penilaian nanti seperti apa? Kriteria lombanya seperti apa? Ya, siap. Untuk waktunya, terlebih dahulu waktunya itu nanti anak-anak akan mengetik dibatasi 45 menit. 45 menit, kemudian itu 45 menit itu dari berapa kata atau berapa halaman? Bagaimana? 500 kata kalau tidak salah. Ya, itu 500 kata. Kemudian nanti yang akan dinilai yaitu pertama ketepatan pasang aksara Bali itu mendapatkan bobot 45%. Wow. Ya, kemudian ketuntasannya 35%, kemudian kerapiannya 20%. Nah, jadi kalau di total itu dapat 100 jadinya. Ya, jadinya kalau kemungkinan ini kan karena cepat-cepatan dan juga ketelitian.
dan otomatis juga sudah sistemnya bekerja dengan pasang pagar, tidak seperti dahulu. Ini sudah tentu akan sangat berperan, yaitu kriteria ketepatan atau apa namanya waktunya itu. Jadinya ketuntasannya. Jadinya apabila dia lebih dahulu selesai, itu akan mendapatkan poin yang plus juga. Tapi ketuntasannya perlu diperhatikan. Cepat tapi tidak tuntas, sama saja. Mungkin bisa dikatakan jika ada si peserta A dan B memiliki hasil yang ketuntasan, kemudian ketepatannya juga sama, itu waktu yang menentukan begitu ya. Baik. Akan dicari misalnya 20 menit sudah selesai. Sama-sama Niki. Dia salahnya salah satu, ini juga salah satu. Kemudian si A ini ketuntasannya tuntas, ini juga tuntas. Kemudian kerapiannya sama-sama sudah rapi. Pengerjaannya kalau ada input gambar juga seperti pelatihan itu dia juga bisa input gambar. Kemudian nanti ada kemungkinan ada input gambarnya juga seperti itu, karena di pelatihannya guru-guru sudah diajarkan seperti itu. Jadinya kemarin itu contohnya klise, jadi gambarnya si klise, kemudian teksnya. Jadi bagaimana menginput gambar tersebut, kemudian setelah jadi disimpan ke PDF, itu termasuk penilaian juga. Kalau dia si peserta tidak bisa nyimpan ke PDF, panitia tidak boleh bantu. Seperti itu. Karena yang dinilai adalah PDF-nya itu ya. Betul, PDF-nya itu. Ya seperti itu. Baik. Seru ya. Sepertinya akan seru. Karena bisa dikatakan ini hal yang baru tidak, Gi? Sistem lomba seperti ini? Ya, ini sudah pernah dilakukan di bulan bahasa Bali oleh pemerintah provinsi Februari Bali. Kemarin, tapi itu di tahun 2021. 2022 kemarin kategori lomba ini tidak ada. Oke. Sekarang di Balai Bahasa. Sini ya, Balai Bahasa ya. Baik. Akan dicari berapa pemenang, Gi? Ada 3. 3, 1, 2, 3 dan 3. Itu mengenai hadiahnya katanya mendapatkan trofi, kemudian piagam penghargaan dan juga uang pembinaan. Itu sih yang penting. Uang pembinaan yang penting. Baik, yang terakhir nih pesan Yogi kepada calon peserta mungkin bagaimana? Ya, pesan saya bagi calon peserta ini, peserta nanti harus belajar dari rumah, teliti mengetik. Kalau bisa mengetik dalam 10 jari boleh. Itu mengetiknya harus teliti juga, benar-benar teliti, satu kata per kata harus dispasi, karena satu kata per kata itu kalau tidak dispasi, misalnya sastra utama, dia sastra utama gitu misalnya, sastranya tidak akan muncul kalau tidak pasang pagarnya tidak akan muncul ketika tidak dispasi. Desa Panjer gitu misalnya, desa disampung tanpa spasi, desanya tidak akan muncul pakai sesaga sekali ini. Ya, jadi tetap harus teliti bagaimana kita menulis Latin. Makin lancar kita mengetik, makin cepat kita selesai. Tapi jangan mengabaikan ketepatan itu. Seperti itu. Baik, Yogi, terima kasih. Semoga acara lancar sesuai dengan yang direncanakan. Siap, Pak. Nanti kita bertemu lagi, mungkin setelah lomba kami akan mengundang lagi. Melihat hasilnya seperti apa. Ya, sekali lagi terima kasih, Yogi. Terima kasih, Pak. Sahabat Bahasa, demikian tadi informasi yang dapat kami bagikan berkenaan dengan lomba ngetik aksara Bali sebagai rangkaian dari kegiatan Festival Tunas Bahasa Ibu yang akan dilaksanakan. Untuk lomba ini kapan nih, Gi? Yang aksara Bali? Sudah ada waktunya ya? Tanggalnya sudah ada, nanti akan disampaikan. Nanti akan disampaikan lebih lanjut oleh panitia. Betul. Baik, demikian informasi dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan tadi bermanfaat. Kita akan bertemu lagi dalam Subasita selanjutnya. Salam Bahasa. Salam Bahasa. Untuk kita